Halo, nama saya Ismi Mansari, 28 tahun, pekerjaan saya sebagai markom. Kondisi saya memang ada autoimun disertai dengan beberapa alergi. Dari saya kecil, setahu saya memang saya alergi seafood. Tepatnya di tahun 2017, kondisi badannya mulai menurun. Sehabis makan saya langsung muntah misalnya, diare, atau bengkak badannya. Jadi kayaknya asumsi saya ini udah bukan alergi lagi gitu. Karena kondisinya memburuk, pada saat itu banyak ruam di badan, gatal, bentol, dan yang lain-lain. Saya putuskan untuk ke dokter kulit yang pertama. Cuman kok makin nggak membaik gitu, sama aja. Memutuskan ke internis. Ke internis juga dikasih obat, dikasih resep. Bingung sendiri juga, lalu kemudian nyari-nyari tahu, memutuskan juga ke dokter gizi. Di dokter gizi banyak juga yang dilakuin, tes lab darah, tes alergi, tes DNA. Setelah panjangnya perjalanan ke dokter itu, ada satu penyakit yang namanya non-celiac gluten sensitivity, dan itu adalah autoimun, disertai juga dengan alergi beberapa protein, termasuk protein hewani, sehingga protein yang sifatnya protein tinggi itu saya nggak bisa makan. Oh, ternyata ini ya, ada namanya ya yang dirasain ini. Itu sekitar 8 bulan. Capek udah pasti, terus sedih juga iya, karena saya tuh suka jajan anaknya, suka banget jajan. Jadi kadang ada perasaan yang kayak, ya udahlah nggak usah makan lah daripada nanti kenapa-kenapa, males gitu akhirnya ngadepinnya. Setelah tahu sebenarnya nggak ada kesulitan, tapi lebih ke lega sih. Leganya karena ya emang akhirnya tahu gitu apa namanya, apa penyebabnya, apa yang harus dihindarin. Yang kesulitan itu lebih ke gimana adaptasi dengan ini, gimana adaptasi dengan lingkungan, gimana adaptasi dengan makanannya. Kalau saya keluar dengan teman-teman saya, gimana ya, bawa bekal atau nggak usah makan atau nggak usah ikut sama sekali. Kalau misalnya lagi jalan sama temen kayak gitu, lagi pulang kerja makan bareng, saya nggak makan apa yang mereka makan, pasti akan mereka tanya gitu, kok nggak makan? Dan itu saya harus ngejelasin lagi gitu, ngejelasin kondisinya. Sementara nggak semua orang paham dengan kondisi yang kayak gini. Ya bisa jadi aja ada judge pada akhirnya. Dan itu yang bikin saya insecure sebenarnya. Sebenarnya kalau kesulitan nggak terlalu susah ngadepinnya, karena memang saya dapat pendampingan dari dokter gizi, ada meal plan juga dari keluarga. Semua itu bikin saya ngerasa nggak sendirian. Dan dengan kondisi yang saya rasakan sekarang, saya tuh juga les baking gitu. Saya suka makan kue, terus apa salahnya saya untuk nyoba les baking dengan bahan-bahan yang saya bisa makan, sehingga saya bisa makan kue kayak biasa. Perubahan udah pasti, udah jarang ke UGD ya. Terus habis itu kalau ke rumah sakit itu paling cuma check up doang. Kondisi badan juga, karena saya tahu apa yang saya makan, apa yang bisa masuk ke dalam badan saya, ya pada akhirnya lebih fit sih saya ngerasanya badannya. Karena udah banyak ya pengetahuannya, saya baca juga, saya ngulik juga, saya nanya juga ke beberapa temen yang kondisinya sama kayak saya juga, saya tanya ke mereka. Perasaan confidence justru ada muncul gitu. Perasaannya udah bukan males lagi ngejelasin ke orang, tapi saya pengen mereka tahu kondisi saya kayak apa, mereka ngerti, dan pada akhirnya kondisi saya ini memang bukan kondisi kekurangan gitu ya, memang karena jenis sakitnya ada, ya memang harus dijaga aja. 2017 sampai sekarang tuh sebenarnya perjuangannya bukan perjuangan saya sendiri ya, banyak yang dilakukan sama beberapa pihak yang dekat sama saya, ngedukung saya. Saya makan apa, mereka yang ngikut makan apa. Termasuk ke ibu saya sih. Ibu saya juga setiap saya pulang gitu, yang dia lakukan adalah selalu masak 2 kali. Masak untuk yang biasa dimakan sama orang-orang rumah, sama masak khusus makanan saya gitu. Apalagi kalau saya pulang ke Palembang, makannya pempek. Itu saya nggak bisa makan, dan pada akhirnya yang ibu saya lakukan adalah bikin pempek dengan tepung yang saya bisa makan. Buat ibu saya sih terima kasih untuk semua dampingannya, untuk semua supportnya, untuk semua trial di makanannya.
saya nggak pernah sendirian karena ada ibu saya walaupun jauh di sana, tapi dia selalu nanyain saya makan apa, atau nanyain mbak saya gitu, Ismi dimasakin apa. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin kasih sayang yang dikasih sama ibu ke saya. Jadi terima kasih banyak dan sehat terus. Nggak sedikit orang yang ngalamin kondisi yang mirip kayak saya. Semangat terus, kalian keren, bisa bertahan sampai sekarang, bisa semangat dan ngejalanin hari-hari dengan kondisi makanan yang terbatas, dengan pertanyaan-pertanyaan sama banyak pihak gitu. Kenapa sih nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, dan kalian dengan sabar menjelaskan. Jadi kalian semua adalah orang-orang yang sangat sabar, kuat, dan semangat terus untuk kalian semua.